Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Jasindi dari kelas PTI 2020A dengan NIM 2005097437. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai mail server. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai FTP server. Nah, tujuan dari mail server ini yaitu kita bisa memahami fungsi mail server, bisa mengenal juga protokol mail server, dan juga bisa mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracker. Lalu kita ke pengertian, mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Nah, mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Lalu kita ke fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespons setiap email yang masuk. Lalu kita ke web mail server. Web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Lalu kita ke protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, lalu ada POP3 atau POP Office Protocol V3 atau V3, dan IMAP. Nah, di SMTP sendiri lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Lalu kita ke penjelasan 3 protokol utama. Nah, yang pertama yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Itu adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server, sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam server email Anda. Lalu port SMTP default, yaitu yang pertama port 25 atau port tanpa dienkripsi. Lalu port 426, port SSL atau TLS atau nama lain SMTPS. Lalu kita ke pengertian POP3 atau Pop Office Protocol 3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal, digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal tanpa menyimpan salinannya di server. POP3 adalah protokol komunikasi satu arah yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer. Lalu kita ke pengertian IMAP dan perbedaannya dengan POP3. IMAP atau Internet Message Access Protocol seperti halnya POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email ke lokal mail, hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. IMAP merupakan protokol komunikasi 2 arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail
yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi mail tetap berada di server. Protokol MAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Lalu kita ke komponen mail server. Komponen mail server ini memiliki 3 komponen. Yang pertama MUA atau Mail User Agent. Yang ketiga MTA atau Mail Transfer Agent. Yang ketiga ada MDA atau Mail Delivery Agent. Lalu kita ke cara kerja web mail server. Mail server itu memiliki 2 server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, serta yang kedua adalah incoming server atau receiving email. Nah, bagaimana cara pengiriman dan penerimaan email? Proses pengiriman email melalui TCP atau IP dapat dianalogikan sebagai berikut, yaitu sender ke user agent, lalu ke waiting list email, lalu kita bisa ke MTA, kemudian ke user mailbox, lalu ke user agent, dan yang terakhir receiver. Nah, lalu cara kerja mail yang sederhana itu, awalnya email-email yang telah dikirimkan oleh sender maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Lalu kita ke jenis-jenis mail server. Yang pertama ada send mail, yang kedua ada postfix, yang ketiga ada key mail. Lalu kita ke contoh mail server. Yang pertama ada komponen mail transfer agent atau MTA. Yang kedua ada komponen mail delivery agent atau MDA. Yang ketiga ada komponen mail user agent atau MUA. Lalu kita ke percobaan. Yang pertama skenario. Dalam pembuatan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Nah, untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada Pratikum Web Server dan FTP Server. Lalu kita ke langkah percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 33.33.33.1 dan mail server 43.43.43.4. Lalu tambahkan entry DNS pada DNS server seperti gambar berikut. Kita ke DNS. Di DNS, lalu kita ke service, lalu kita ke DNS. Nah, di sini dari name kita mengisi yaitu jarcom.com dengan tipe record dan IP address-nya 43.43.43.2. Maaf, di sini name-nya ftp.jarcom.com ya. Lalu jika sudah kita add. Lalu kita buat lagi yaitu mailku.com namanya dan tipenya record dan address-nya 43.43.43.4. Lalu kita ke percobaan selanjutnya. Pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup. Kita sebelum ke nslookup kita cek dulu apakah koneksinya sudah terhubung dengan server atau belum. Kita ke PC1, lalu kita ke desktop, kita ke command line, lalu kita coba ping 43.43.43.4. Kita tunggu karena agak sedikit lama. Lalu kita coba lagi ya. 43.43.43.4. Oke, karena sudah terhubung, kita buka nslookup.mailku.com. nslookup.mailku.com.
Kita tunggu karena baru pertama biasanya membutuhkan waktu sedikit lama. Nah, sini sudah tertera namanya dan address-nya. Lalu jika sudah, kita coba di laptop. Kita coba di laptop dengan cara yang sama. Kita cek terlebih dahulu kondisinya, yaitu dengan cara ping 43.43.43.4. Nah, itu sudah terkonek. Lalu kita ke ns lookup mailku.com. mailku.com. Oke, sudah. Lalu kita ke mail server. Kita ke mail server. Kita ke service. Lalu kita ke email. Nah, di sini domain name-nya yaitu mailku.com, lalu kita set. Usernya kita isi user 1 dan passwordnya user 1. Lalu kita nanti klik tambah. Lalu kita buat lagi dengan usernya user 2 dan passwordnya juga user 2, kita tambah. Karena di sini sebelum saya melakukan presentasi, saya sudah mencobanya terlebih dahulu ya. Lalu jika sudah ke mail server, kita coba email. Kita email PC1 ke laptop. Awalnya kita ke PC1 terlebih dahulu. Lalu kita coba ke email. Nah, ke email di sini username-nya user 1. Oh ya, sekali lagi saya sudah melakukan percobaan terlebih dahulu sebelum saya presentasi ya. Lalu di sini username-nya yaitu user 1. Lalu emailnya user1.gmail.com dengan incoming mail servernya mailku.com, outgoing mail servernya mailku.com. Username-nya user 1 dan di sini passwordnya juga user 1. Lalu kita save. Nah, jika sudah kita save, lalu kita coba ke laptop. Di laptop dengan cara yang sama. Lalu kita di sini PC1 itu merupakan user 1 dan laptop merupakan user 2. Di sini your name-nya yaitu di laptop user 2 dan email address-nya user2@emailku.com, incoming mail servernya mailku.com, outgoing mail servernya mailku.com dengan username user 2 dan passwordnya juga user 2. Lalu jika sudah, kita coba kirimkan email kembali. Kita ke Compose. Lalu kita ke kita ke PC1, lalu kita ke Compose, lalu ke user 1, itu user 2 @mailku.com. Subjeknya tes 1, lalu kita send. Nah, isi pesannya oke. Jika sudah kita konfigur pada laptop. Kita ke laptop. Kita ke receive. Ke receive mana?
Nah, di sini ada dua email. Yang pertama ini saya sudah mencobanya terlebih dahulu sebelum presentasi. Lalu yang kedua ini saya baru saja mencoba. Di sini terdapat tanggal dan jamnya. Lalu mari kita replay. Caranya kita klik pesannya, lalu kita replay. Nah, jika sudah di replay, kita lihat di PC1. Aduh, kita lihat di PC1. Oke, di sini kita sudah melihat balasannya ya. Sini saya sudah mencobanya terlebih dahulu. Sekali lagi saya jelaskan. Oke, jadi hasilnya di sini PC1 dan laptop dapat terhubung mengirimkan email server. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai email server. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.